siap untuk belajar hari ini? Siap. Sudah rapi? Sudah tidak ada sampah-sampahnya? Sudah. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Hah? Siapa yang sakit? Tasya. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan. Disiapkan dulu. Tarik jangan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Saya absen dulu ya. Ada Aldi Saputra, Andi Anause Alfa, Andi Anause Mirella. Oh, yang kembar ya. Andi Safira, Andika, Isi, oke. Farida, Firda, Imelda, Sakit, Kesia, Isin, Nurahmi, Sofia, Pinta, Yudiana Citra, Kalsabia. Oke. Selanjutnya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Doanya dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Silakan Alfat berdoa. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Peace. Doa selesai. Amin. Sebelum Ibu melanjutkan materi minggu ini, Ibu mau tanya dulu, masih ingat materi minggu lalu? Masih? Apa? Tentang kegiatan ekonomi. Tentang kegiatan ekonomi. Siapa lagi? Siapa lagi? Kegiatan ekonomi itu ada 3. Apa saja? Konsumsi. Konsumsi. Kalau minggu lalu kita belajar kegiatan produksi, sekarang yang akan kita bahas itu adalah pelakunya. Ya, pelaku. Jadi produksi itu ada pelakunya, konsumsi itu ada pelakunya, dan distribusi itu ada pelakunya. Oke, sebelum kita lanjutkan materi, kita kasih semangat dulu biar kalian itu semangat belajarnya karena ini sudah siap. Ya, kita bernyanyi dulu biar kalian itu tidak lupa menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta tanah air. Kita bersyukur bahwa kita sudah merdeka. Ya, kita bernyanyi dulu. Silakan berdiri. Berkibarlah bendera, lambang suci dalam bendera di seluruh tanah Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau serta rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya.
Nah, Ibu sudah sampaikan bahwa hari ini materinya adalah pelaku kegiatan ekonomi. Pelaku kegiatan ekonomi. Kalau kemarin adalah kegiatan yang kita bahas ada 3, ya? Masih ingat toh? Nah, sekarang yang akan kita bahas itu adalah kegiatannya, pelakunya. Dari kegiatan itu ada pelakunya, produksi. Nah, kamu nonton videonya dulu, ada video pembelajarannya yang Ibu sudah buat. Silakan disimak dulu biar lebih paham, ya. Kalian lebih paham. Silakan disimak videonya. Baru nanti Ibu sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kita. Nah, ini ya. Kemarin menganalisis pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Di sini yang harus kalian capai nanti, kamu harus bisa menjelaskan pengertiannya itu pelaku kegiatan ekonomi. Jadi harus bisa menjelaskan pengertian pelaku kegiatan ekonomi. Ya, Ibu lakukan kegiatannya, sekarang pelakunya. Yang kedua, menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Nanti kamu harus bisa menganalisis perannya. Jadi dari pelaku kegiatan ekonomi itu ada perannya masing-masing. Nah, itu harus kamu bisa nanti menjelaskannya. Ya? Ya? Yang berikut, menganalisis interaksi antara pelaku kegiatan ekonomi melalui diagram circular flow. Jadi ada diagram interaksinya. Ada interaksi. Apa itu interaksi? Interaksi antara Alfat misalnya sama Aldi. Apa? Jadi sama, ini pelaku ekonomi ada 4. Jadi mereka harus ada interaksi sehingga terjadinya interaksi itu ada di dia kegiatannya. Ya? Masih semangat? Hah? Kalian keloyo? Semangatlah, meskipun siang-siang harus semangat. Ya? Kita semangat dulu. Semangat dulu. Oke. Tepuk semangat. Dikasih W. Dikasih wow. Dikasih W. Wow. Satu kali lagi biar semangat. Tepuk semangat. Dikasih W. Dikasih wow. Dikasih W. Wow. Oke, mantap. Kalau begitu, menjelaskan mengenai dampak ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kali ini kita akan membagi pembahasan menjadi 2 topik. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi dan diagram interaksi antar pelaku ekonomi. Sebelum masuk materi baru, mari kita mengingat kembali apa saja yang masuk dalam kegiatan. oke, perhatikan, Ibu sengaja mengingatkan materi yang minggu lalu. Oke, silakan disimak. Perjalanan kegiatan ekonomi. Lalu, siapa saja pelaku ekonomi? Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Yang kedua, rumah tangga produksi atau produsen. Ada 4 pelakunya. Rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang terakhir, masyarakat luar negeri. Itu 4 pelakunya. Inilah gambaran mengenai pelaku ekonomi tersebut. Lalu, siapa saja mereka dan peran apa saja yang dijalankannya?
Nah, 3 sektor. Pemerintah akan memberikan fasilitas kepada konsumen dan produsen. Dan sebagai balas jasanya, konsumen dan produsen dapat membayar pajak kepada pajak. Terakhir adalah diagram 4 sektor yang terdapat peran masyarakat luar negeri. Produsen akan menjual produknya kepada masyarakat luar negeri dan terjadilah ekspor atau arus barang dan jasa dari dalam ke luar negeri. Sementara itu, konsumen akan membeli produk dari luar negeri. Kegiatan ini dinamakan impor atau arus barang dan jasa dari luar negeri ke dalam negeri. Oke? Sudah dipahami tadi videonya? Ya? Bisa. Oke. Nah, ini Ibu jelaskan kembali biar kalian lebih paham lagi sebelum Ibu memberikan tugas kelompok mengerjakan LKPD. Nah, kalau minggu lalu yang kita jelaskan ini adalah kegiatannya. Sekarang ini adalah pelakunya. Ada 4 tadi pelakunya, ya? Rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Ini interaksi antara 4 pelaku ekonomi itu digambarkan dengan circular flow. Ada namanya circular flow. Diagram interaksi antara pelaku ekonomi. Ada 2 sektor, ada 3 sektor, dan ada 4 sektor. Kita lanjut. Ini tadi, ya, 4 pelaku kegiatan ekonomi. Nih. Apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi itu merupakan semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Jadi, pelaku ekonomi itu adalah semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang mana itu kegiatan ekonomi? Produksi. Produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, baik itu perorangan maupun organisasi. Organisasinya itu baik pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Jadi pelakunya itu bisa perorangan, bisa organisasi. Organisasi itu berarti masyarakat dan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Ya, itu penjelasannya pelaku ekonomi. Kita lanjut. Meskipun tadi sudah ada penjelasannya di video yang sudah Ibu tayangkan, Ibu jelaskan kembali. Mungkin lewat cepat, masih ada yang kurang ditangkap. Ibu jelaskan kembali. Pelaku yang pertama itu adalah rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi itu adalah satuan unit terkecil di dalam masyarakat. Satuan unit yang terkecil di dalam masyarakat. Siapakah itu? Terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dan biasanya ada orang lain yang ikut. Tante, siapa lagi? Om, nenek. Nah, itu namanya rumah tangga konsumsi, satuan kecil di dalam masyarakat. Apa peranannya? Peranannya adalah membutuhkan barang dan jasa. Barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Apa rutinitasnya? Nah, apa rutinitas? Kamu termasuk tak? Apa rutinitasnya? Melanjutkan kehidupan dengan cara memenuhi kebutuhan. Oke, kita lanjut. Rumah tangga dia juga sebagai produksi. Dia yang menghasilkan, dia juga yang bisa menggunakan. Dia juga bisa memakai.
bertindak. Bebas bertindak. Jadi perannya pemerintah di dalam kegiatan ekonomi itu adalah sebagai pengatur kegiatan ekonomi, menjaga stabilitas ekonomi dan membuat kebijakan. Dia yang biasa menentukan harga, menentukan pajak, apalagi. Jadi mengerti ya perannya pemerintah itu. Kita lanjut ke pelaku yang keempat, masyarakat luar negeri. Siapa yang masyarakat luar negeri? Orang dari Tetangga luar negeri. negara. Yang penting bukan tetangga rumahnya. Tetangga negara berarti negara Negara di luar dari negara. negara di luar negara Indonesia. Setelah kalian mengajarkan mereka yang penting mengerti bahwa masyarakat luar negeri itu adalah orang di luar negara Indonesia. Apa aktivitasnya? Ekspor dan impor. Yang mana itu ekspor? Barang negara Indonesia ke negara lain. Indonesia. Ekspor itu Yang salah bukan. Ekspor mengirim barang Indonesia ke luar negeri. dari Ekspor Indonesia mengirim barang ke Luar negeri. impor. Dan ada dari Indonesia. Pintar. Kasih semangat untuk si Ani. Jadi ibu ulangi, karena adanya ekspor impor barang sehingga peran yang ditimbulkan oleh masyarakat luar negeri itu adalah penambahan devisa atau penghasilan perekonomian nasional. Tahu namanya TKW? Apa itu TKW? TKW kerja wanita. Kalau TKI? Jangan mereka itu mereka adalah penghasil Devisa. devisa untuk negara kita Indonesia. Oh, tahu ya? Iya. Jangan pakai TKW. Ya? Pembantu-pembantu tinggal tapi mereka menghasilkan devisa untuk negara. Oke, kita lanjut ke diagramnya. Diagramnya, paham belum? Nanti itu suruh kerja LKPD. Jadi kalian harus bisa menerangkan seperti itu nanti. Oh ini masalahnya di sini. Ini peranannya. Ini fungsinya dia. Ya? Gambar-gambar itu. Oh begini. Ya? Oke. Ini pelaku perekonomian dua sektor. Diagram interaksi pelaku ekonomi dua sektor. Pelakunya siapa pelakunya? Rumah tangga dan konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Inilah yang saling berinteraksi dulu. Yang paling sederhana pelaku ekonomi yang paling sederhana karena dua pelakunya. Dua pelakunya rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Apa perannya tadi rumah tangga konsumen? Menyediakan faktor-faktor Menyediakan Produksi. faktor produksi. produksi. Apa tadi? Coba disebutkan satu-satu faktor produksi. Tanah, Ya, bangunan, tenaga. Nah, hingga pemilik faktor produksi, jika itu diberikan kepada rumah tangga produsen, maka apa yang biasanya dilakukan oleh konsumen? uang. Uang. Nah, kalau rumah tangga produsen, apa yang dihasilkan? Barang dan jasa. Barang dan jasa diberikan kepada rumah tangga konsumen, maka outputnya adalah uang. Ke rumah tangga produsen. Kita lanjut. Diagram interaksi pelaku ekonomi tiga sektor. Ya, kenapa tiga sektor? Karena tiga pelakunya. Tiga pelakunya ada rumah tangga konsumen, ada Pemerintah dan rumah tangga produsen. Tidak usah diulang lagi tadi ini interaksinya yang dua. Bu, Yang saya jelaskan tadi utama dengan pemerintah. Pemerintah
Bantuan. Aku. Bantuan. Bantuan. Kita apa yang balas jasa kepada Pajak. Dan pajak. Bayar. Pemerintah memberikan kita fasilitas seperti subsidi. Apalagi? Bisa juga Pembangunan. Pintar. Pembangunan apa? Jembatan. bisa Jalanan. 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 Kayak bagus kita gunakan. Tapi itu dari kita. Imbalannya adalah bayar. Kita lanjut. Perekonomian 4 sektor. Ditambah siapa ini 4 sektor? Masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri. Jadi saya tidak usah menjelaskan lagi Pak. Saya jelaskan yang masyarakat luar negeri. Ada tadi ada 3 tadi apa? Impor, ekspor, dan pembayaran devisa dan devisa. Oke, saya kira sudah jelas. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing karena lagi sholat dan azan. Sambil kita mendengarkan azan dulu ya. Silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sesuai dengan minggu lalu. Ya. Sambil mendengarkan kita mendengarkan azan. Sampai ya, Dok? Nah, itu. Jangan berisik, namanya. Ya sudah ya. Sini saja. Silakan dibaca dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan komunikasi dengan Ibu. Lompat saja. Maaf, karena terlambat dari mulai masuk ya. Kita terlambat. Bisa kita selesaikan satu nanti baru. Ya. Ada yang salah tadi? Ada 45? Empat saja? Nah, silakan dibaca petunjuknya. Di belakang juga Ibu sudah kasih pedoman penilaian yang KPDP ya. Ada beberapa poin yang Ibu ada beberapa poin yang Ibu apa itu? Nilai. Jawaban lengkap ada tentang penilaian yang disusun. Silakan bekerja.
Dibongkar saja, tidak apa-apa, biar cepat selesai. Nah, bongkar, masing-masing bertugas siapa yang selesaikan nomor 1, nomor 2, biar cepat selesainya. Oke, bongkar saja, nanti disusun kembali. Bongkar saja. Bongkar saja. Bongkar saja. Nggak apa-apa dibongkar. Apa peranannya rumah tangga? Produksi. Ini apa peranannya rumah tangga? Produksi ini. Silahkan dibongkar. Masing-masing ada tugasnya setiap anggota kelompok. Nanti dirembukan apa yang kalian jelasin. Tidak bisa dijawab. Tanyakan kepada ibu. Tidak apa-apa, silakan. Nanti disusun kembali kalau sudah selesai. Diurutkan sesuai dengan nomornya, kan jelas nomor-nomornya di situ. Ini nanti kamu gambar yang 3 sektor. Kamu jelaskan apa peranannya, apa interaksinya antara masing-masing pelaku ekonomi. Kalau tidak jelas, nanti nanti sama ibu. Nanti di PowerPoint-nya saya tanyakan lagi. Ya. Mana sini? Ada. Jadi harus 3 tadi yang harus kamu selesaikan. Ada 3 masalah tadi kan? Apa pengertiannya dalam ekonomi? Perannya 4 pelaku ekonomi dan 3 gambar diagram interaksi pelaku ekonomi atau biasa disebut dengan circular flow, arus interaksi pelaku ekonomi. Jangan sedang-sedang bertanya, silakan bertanya. Sampai ke mana saja? Ini
penggaris juga loh. Kita selesai nanti sesuai dengan target waktunya. Jadi kamu kerja sesuai harus bagus jawabannya. Perhatikan ibu isi tuannya ibu, pertemuan sekolahnya yang berkayanya. Harus dapat sekarang semua. Kami saya nilai ya. Oke. Ada badan usaha milik pemerintah? Kereta api, usaha kereta api, semua pemerintah disewakan sebelum ini sebagai pengatur dan pengendali. Harus semangat, tidak berhenti, siang-siang panas. Tidak ada teknik pasti di belakang, tanda panahnya itu apa ini? Pasar
panahnya di situ. Jangan sampai mau bilang itu panahnya di situ panas sembarang. Ini panahnya panas sembarang. Ini pasal output, input. Ini keluarannya, berarti ini pemasukannya. Ini 3 sektor, ada konsumsi, rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, ada pemerintah. Perhatikan tanda-tanda. Yang mana yang sudah dipahami? Dua sektor. Yang videonya ya? Hah? Iya, tunggu. Ini rumah tangga konsumen. Apa keterangannya? Apa keterangannya? Keterangannya rumah tangga konsumen. Produsen. Rumah tangga konsumen itu dia sebagai pengguna jasa, dia juga sebagai tidak tahu. Nah, sebagai konsumen, sebagai penerima imbalan. Penerima imbalan dari mana? Hah? Penerima imbalan dari mana? Rumah tangga produsen. Kenapa menerima imbalan dari rumah tangga produsen? Kenapa menerima imbalan dari rumah tangga produsen? Karena dia sebagai penyedia faktor produksi. Dia memberikan tenaganya. Apa yang didapatkan dari rumah
ada interaksi itu terjadi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, pelaku ini kegiatan ekonomi dua. Apa yang dikatakan oleh rumah tangga konsumen adalah faktor produksi. Ya, faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah. Dia menyewakan tanahnya, apa yang diartikan adalah sewa. Dosen adalah barang dan jasa. Oke, barang dan jasa ini diberikan kepada rumah tangga konsumen. Apa yang didapatkan? Ini diberikan barang dan jasa. Apa imbalannya? Apa imbalannya? Pendapatan untuk rumah tangga. Nah, dia menjual barang dan jasa kepada rumah tangga konsumsi, berarti dia mendapatkan pemasukan berupa pendapatan. Ini juga dia mendapatkan hasil sewa dari barang dan jasa. Ada gambarnya nanti ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Berdiri saya kali ini mempresentasikan hasil dari tentang pemateri pelaku ekonomi. Soal nomor 1, jelas pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah pelaku yang terlibat dalam setiap kegiatan ekonomi. 2. Anda jelaskan peran kegiatan ekonomi 20. Rumah tangga produksi berperan sebagai produsen, yaitu memproduksi barang dan jasa dalam upaya memenuhi faktor-faktor produksi barang dan jasa. Rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi juga berperan sebagai pengguna faktor produksi dan produsen memakai faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, rumah tangga produsen menyewa faktor produksi dalam jual ke rumah tangga konsumen. Sedangkan rumah tangga produsen setelah menghasilkan barang dan jasa kemudian dijual kembali ke rumah tangga konsumen. Dan rumah tangga konsumen tersebut membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produksi untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbentuk uang. Oke. Ada yang bertanya? Hah? Udah jelas? Oke.
Silakan dijelaskan interaksi dua sektor perilaku dua sektor. Apa perannya dengan anggota konsumen? Perhatikan yang lain. Ya, pemerintah mendapatkan pajak. Ya. Oke, kasih. Kakak sudah hasil. Selanjutnya, tidak usah malu-malu. Semangat dong. Diam yang lain juga dengar. Kemudian rumah tangga konsumen sebagai pengonsumsi barang produsen, kemudian mendapatkan bayaran dari rumah tangga produsen atas tenaga kerja yang sudah diberikan pada rumah tangga produsen. Oke, lanjut yang tiga sektor. Ya. Laporan pemerintah dalam pelaku ini yaitu sebagai pembuat kebijakan. Peran rumah tangga itu sebagai pembuat kebijakan. Peran rumah tangga konsumen
silakan. Apa peran perekonomian dosen? Peran kita yang lain. Ini apa peran? Peran masyarakat itu menyediakan tenaga kerja berupa tanah, Ya. tenaga kerja, Baru. diberikan kepada rumah tangga produsen. Di mana rumah tangga produsen ini akan menghasilkan barang dan jasa Biasa. untuk diberikan
tiga circular flow circular atau diagram interaksi pelaku ekonomi. Satu, ada dua circular flow, Dua sektor. ada dua sektor. Kedua ada Dua sektor itu siapa? rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Yang tiga sektor siapa? Pelakunya? Rumah tangga produksi, rumah tangga konsumsi, dan pemerintah. Sedangkan yang empat sektor ada rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, pemerintah, beserta masyarakat luar negeri. Siapa? Ada lagi nggak yang bisa tarik kesimpulan? Masa Albert terus? Albert nanti dapat nilai 100 kali 3. Saya kasih lewat nanti ya Albert. Aku kasih ini yang ada? Coba. Satu tadi. Ayo. Coba. Gambarnya mau buat. Ayo. Albert nih yang mana? Oke, kalau begitu sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita refleksi dulu, ya. Kita refleksi dulu. Masih senang dengan pembelajaran kita hari ini? Apa yang kalian senangi? Bahas apa? Apa yang kalian senangi dari pembelajaran kita hari ini? Suasananya saya Suasananya? Kenapa suasananya? Karena ada yang tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, biar ilmunya berkah, bisa berguna untuk kita semua, berdoa dulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Ya. Doa menutup pembelajaran kita hari ini, biar apa yang kita pelajari hari ini berkah, bisa dapat ilmunya, bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, Mas ya, silakan dituntut doanya. Nurul, Nurul, oke Nurul, silakan Nurul. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Untuk materi minggu depan, kita masih mau ketemu minggu depan. Nanti kita akan membahas masalah permintaan